Baik, kita ke soal nomor 12. Titik A berada pada jarak 0,001 meter dari muatan plus 0,5 mikrokolom. Suatu muatan positif 2 kali 10 ke min 8 kolom diletakkan pada titik A. Energi potensial muatan itu berapa? Jadi kasusnya seperti apa ini? Jadi soal nomor 2 dan nomor 12. Pada titik A, ada muatan positif plus 0,5 mikrokolom. Lalu ada suatu titik A, katakanlah titik A-nya di sini, yang berjarak 0,001 meter. Suatu muatan positif, jadi ada lagi muatan positif yang lain, 2 kali 10 pangkat min 8 kolom, diletakkan pada titik A. Jadi ini diletakkan ke titik A. Energi potensial muatan tersebut berapa? Energi potensialnya ya. Jadi ditanya energi potensial muatan. Nah, energi potensial, energi itu apa? Energi itu gaya. Jadi ketika ini ada muatan positif. Ini muatan positif. Nah, ini terjadi apa? Tolak menolak kan? Jadi kalau ini Q1, ini Q2. Nah, sebelum diletakkan ke A, ini sendiri pun tolak menolak. Berarti Q2 ditolak oleh Q1, berarti ada F12. Nah, ketika dia digeser ke dekat A, maka dia melawan gaya tolak. Nah, jadi ibaratnya kipas angin ya. Jadi di sini ada kipas angin. Kemudian kipas anginnya mendorong semua yang ada di sekitar kipas angin. Nah, ketika ada orang mau mendekati suatu titik, mendekati kipas angin, maka kipas angin itu mendorong orang tersebut keluar. Nah, berapa energi potensial yang dibutuhkan untuk mendekatinya? Itulah yang disebut dengan konsep energi potensial. Jadi energi potensial K dikali Q1 Q2 dibagi jarak saja, nggak dikuadratin gitu ya. Kalau dikuadratin nanti jadi gaya listrik. Nah, jadi memang definisinya apa? Energi potensial adalah gaya yang dilawan untuk mendekati muatan. Berarti F per Q. Q itu muatan uji. Q2-nya itu muatan ujinya ya. Muatan uji. Energi potensial F kali R. Jadi ini dikali R, jadi R-nya tinggal 1 ya. Jadi dikali R. F kali R. Nah, yaudah berarti tinggal hitung aja. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 0,5 mikrokolom. 0,5 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan Q2-nya udah kolom, satunya 2 kali min 8. R-nya 0,01 meter, 10 pangkat min 3. Udah, tinggal dicoret-coret. Min 3, min 8, min 5. 0,5 kali 2 jadi 1 ya. Berarti min 6 min 5 itu min 11. Jawabannya 9 kali 10 pangkat. Min 11 tambah 9 min 2. Atau ini 0,09 Joule. Maka dia butuh energi untuk memindahkan muatannya ke arah gitu ya. Berarti jawabannya yang E ya. Oke, itu soal nomor 12. Nah, nomor 13. Kapasitor keping sejajar mempunyai jarak antar keping 0,1 mm. Jika kuat medan kapasitor 200 Newton per kolom, kapasitor tersebut terpasang pada tegangan berapa? Nomor 13. Jadi ada kapasitor keping sejajar. Ada jaraknya. Jaraknya kata soal 0,1 mm, jaraknya D. 0,1 mm. Lalu ada medan listrik 200 Newton per kolom. Nah, ditanya berapa tegangan yang dipasang. Oke, jadi kapasitor itu untuk menyimpan muatan listrik ya. Nah, jika ini positif, maka ini negatif. Ada jarak D. Nah, besarnya kapasitas kapasitor C epsilon 0 kali A per D. A-nya luas penampangnya, D-nya jaraknya.
Tapi kita nggak ke sini ya, tapi kita hubungannya ke medan. Apa hubungannya ke medan listrik? Nah, sekalian kita mereview atau membuat kesimpulan tentang listrik statis. Kita buat segi 4. Kemudian paling kiri itu gaya listrik, lalu medan listrik di kanan, energi potensial di bawah, potensialnya di kanan. Rumus F apa? Rumus F K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kalau ke E, untuk mengubah F ke E, itu dibagi Q. Jadi kalau dibagi Q, maka Q-nya hilang. Maka tinggal E itu apa rumusnya? K per R kuadrat. Nah, kalau energi potensial dari gaya, berarti dikali R. Jadi energi itu adalah gaya, berarti energi kan mirip dengan usaha. F kali S. F kali S. Jadi usaha F kali S, S-nya jadi R. Nah, begitu juga yang energi potensial dengan potensial. Kalau ke kanan sama dengan yang di atas, dibagi Q. Kalau E menjadi V dikali R. Nah, berarti kalau di soal kita hubungannya E dan V, berarti V itu adalah E dikali R atau E kali D ya. Ya udah dapat. Ini D-nya itu kan jaraknya ya. 0,1 mili, ya udah berarti V-nya sama dengan 200 kali R. 0,1 mili, mili itu min berapa? Min 2 atau min 3? Min 3. Kayak ini kan huruf M, angka 3 ya. Nah, gitu cara ngapalnya. Min 3 ini min 2 berarti 0,2 kali 0,1 0,02 volt. 0,02 volt jawabannya yang A. 0,02 jawabannya adalah A. Oke, itu soal nomor 13. Nah, soal selanjutnya nomor 20. Soal terakhir di listrik statis. Perhatikan susunan kapasitor berikut. Ada C1 6 mikrofarad, C2 4, C3 4, C22, kemudian C5-nya 12, sumber tegangannya 18 volt. Berapa muatan total? Nah, pada kapasitor yang harus diingat adalah kan fungsinya menyimpan muatan. Muatan disimpan yaitu berapa kapasitas simpanan, lalu berapa sumber arus CV. Nah, jadi Q sama dengan CV. Aku capek, ya kan? Nah, kemudian ada hubungan seri dan paralel. Ini kebalikan dari resistor. Kalau seri bukannya ditambah, tapi dibagi, ya. Kalau begitu nanti kita cari dulu ini serinya nih. Berarti kalau seri tambah kalau resistor, tapi kapasitor dibalik ya. Berarti 1 C seri 1/4 tambah 1/4 2/4 1/2 berarti C serinya 2 mikrofarad. Kemudian 2 mikrofarad. Oke, berarti itu paralel. C paralel baru ditambahin ya, 2 tambah 2 sama dengan 4 mikrofarad. Ketika ini udah jadi 1, nah kalau digambarkan kira-kira gini gambarnya. Jadi ini 6 mikrofarad, 12. Nah, ini kan seri 1/4 lagi kan? Nah, berarti 1 C seri lagi 1/6 tambah 1/6 tambah 1/12. Oke, 4 ya. 4 ini 4 ya. Berarti 1/4. Nah, KPK dari 6 4 dan 12, 24. Jadi sama kan menyebutnya dengan 24. Dikali berapa? 4 kali 4. Dikali 4, dikali 6, dikali 2. Jawabannya 12/24 atau 1/2. Berarti C serinya 2 mikrofarad. 2 mikrofarad atau 2 kali 10⁻⁻6 farad. Jadi ketika ini sudah kita serikan, maka seolah dia tinggal 1 buah saja.
Nah, jadi tinggal satu buah saja. 2 kali 10 kali 6 farad, sedangkan sumber tegangannya 18 volt. Kalau begitu, kita bisa mencari berapa Q-nya. Q adalah C kali V aku V AQ V aku capek. 2 kali 10 kali 6 kali 18 kali 2, 36 kali 10 kali 6 kolom. Tapi di ABCD-nya jadi mikrokolom, jadi 36 mikrokolom. Jadi jawabannya adalah C. Oke, jadi begitu.